Tuhan Allahnya bangsa Israel adalah Tuhan Allah serba sekalian alam, pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Allah yang hidup. Kok mereka bisa percayakan hal ini? Ceritanya ini tidak lepas dari ketika salah satu raja mereka, Persia, Media zaman dahulu, yang bernama Raja Darius, ketika Raja Darius ini menaklukkan Babilonia, negara Babil, dan pada saat itu di Babil sudah ada sebagian besar rakyat dan bangsa Israel yang ditawan, dikalahkan oleh Raja Babil, saat itu yang bernama Raja Nebukadnezar yang sangat kejam. Kemudian Raja Nebukadnezar ini dikalahkan oleh Raja Darius. Tapi orang-orang Israel masih ada di Babel, nggak bisa keluar dari daerah Babilonia yang sekarang dikenal sebagai negara Irak. Mereka tetap ada di sana. Siapa yang kemudian menyaksikan bahwa Tuhan Allah Israel adalah Tuhan Allah yang hidup dan sangat berkuasa, pencipta langit dan bumi? Ada nabi Tuhan yang kala itu bisa menjalin hubungan baik dengan Raja Darius. Berkat yang Raja Darius terima informasinya dari para penghulu pemimpin kerajaan Babil. Karena Raja Babil Nebukadnezar pernah mendapatkan satu mimpi, dan yang bisa mengartikan mimpinya adalah Nabi Daniel, yang adalah salah satu anak Israel, bangsa Israel yang ditawan dan diangkat oleh Raja Nebukadnezar menjadi pemimpin rakyat. Bahkan beberapa daerah jajahan Babilonia diserahkan kepada Daniel. Nah, Raja Darius mengenal Daniel dari cerita-cerita yang hebat ini. Karena apa? Diberi yang namanya satu hikmat marifat untuk bisa mengartikan mimpinya Raja Nebukadnezar. Wow. Nah, Raja Darius waktu itu dengan yang namanya Nabi Daniel. Tapi orang-orang Babel di bawah kekuasaan dijajah oleh Raja Darius dari Media, Iran, yang kemudian mengalahkan Raja Nebukadnezar. Dia memerintah, tapi orang-orang Babel dan juga ada orang-orang dari Media yang iri dengki, benci, iri hati kepada yang namanya Nabi Daniel. Mereka menghasut dan mereka mengatakan itu yang namanya Daniel yang Anda percaya, yang Anda jadikan Perdana Menteri di beberapa tempat memimpin daerah jajahan Tuanku. Dia itu tidak mau menuruti perintah Tuanku.
Jadi Tuanku harus menghukum dia. Karena ada peraturannya. Melanggar perintah Tuanku harus dimasukkan ke lubang singa. Raja Darius sangat sedih. Lalu terpaksa memasukkan Nabi Daniel ke lubang singa. Tapi apa yang terjadi? Hari ini dimasukkan lubang singa. Besoknya Raja Darius pagi-pagi bangun. Dia panggil-panggil, Daniel, wasirnya Tuhan, hamba Allah. Apakah engkau masih ada di situ? Dijawab oleh Daniel, ya Tuanku Raja Darius. Aku masih ada di sini dan baik-baik saja. Wow, mana itu singa-singa? Waduh, langsung Raja Darius begitu sukacita. Dia bilang, keluarkan Daniel segera dari lubang singa. Ketika Daniel keluar, dia tahu bahwa dia dijebak oleh pembesar-pembesarnya sendiri yang iri dengki benci dengan Daniel. Lalu dia bilang, kamu ini ternyata orang jahat. Kalian, istri, dan semua keluargamu, anak-anakmu harus sebagai gantian dimasukkan ke lubang singa. Belum orang-orang itu sampai menjejakkan kaki di lubang singa, singa-singa sudah melumat mereka. Itu firman Tuhan. Lalu apa yang dilakukan oleh Raja Darius? Dia adalah salah satu orang setelah yang namanya Raja Kores, yang sebelum Darius mengalahkan yang namanya Babel. Dan Raja Kores ini dipakai Tuhan dan bisa mengatakan hal yang luar biasa. Dan itu dicatat oleh Nabi Yesaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya harus bicara tentang kebenaran, yaitu bahwa nubuatan yang dicatat di dalam kitab suci kaum Kristiani itu ada 735 nubuatan untuk masa yang akan datang. Jadi yang belum terjadi, yang akan terjadi di masa depan. Saya ulangi. Di Alkitab yang dipercayai oleh kaum Kristiani, ada 735 nubuatan tentang hal-hal yang belum pernah terjadi. Dan dari 735 nubuatan, sebanyak 596 telah dan sedang digenapi. Termasuk yang sekarang Iran, yang dulu disebut Persia, Media, berperang dengan Israel. Terjadi sekarang. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Oleh Nabi siapa? Oleh Nabi Yesaya. Mari kita lihat. Yesaya 45. Supaya kita betul-betul belajar untuk bisa mengingat kembali tentang apa yang ditulis oleh Roh Kudus melalui nabinya, Nabi Yesaya, yang kira-kira hidup 700 tahun sebelum Kristus lahir. Kurang lebih demikian. Pas pada waktu 700 tahun itulah yang namanya Raja Kores, Raja Media Parsi,
Iran mendengar suara Tuhan dan disuruh untuk melakukan apa? Untuk melepaskan kaum Israel, lalu disuruh pulang kembali ke tanah leluhur mereka, Yerusalem, ibu kotanya. Wow, bukan cuma disuruh pulang, dibebaskan, dilepaskan, bukan lagi sebagai budak. Malah apa yang dilakukan? Wow, dia menyuruh orang-orang Israel untuk membangun kembali bait suci yang kedua kali. Karena yang pertama dibangun oleh Salomo, kemudian dihancurkan oleh Nebukadnezar, rata dengan tanah. Raja Kores inilah, Raja Iran inilah yang digerakkan oleh Tuhan untuk membebaskan kaum Israel, untuk keluar dari tanah Babel, pulang ke Israel. Lalu disuruh membangun bait suci yang kedua kalinya. Bukan cuma itu. Dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Mereka diberi bukan cuma mandat untuk membangun, tapi diberi material. Biayanya besar. Tanggungan kerajaan Koresh. Dahsyat Bapak Ibu. Wow. Dan dikumpulkanlah oleh orang-orang bekas buangan Israel ketika mereka pulang. Mereka mempersembahkan dengan sukarela. Emas ada sekian banyak, perak sekian banyak. Bukan main. Mereka bangun. Dan ini ditulis, dicatat di dalam kitab Yesaya 44. Saya bacakan Yesaya 44 ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin. Dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Menebus itu sama dengan orang hutang. Anda hutang dengan saya bilang, hutang Anda sudah kutebus, kubebaskan. Free. Tidak lagi ada tanggungan dan kewajiban untuk membayar hutang. Itu namanya ditebus. Seperti kalau kita menggadaikan barang, harus ditebus di pegadaian. Oh, seperti itu. Lalu, hanya satu kerinduan Tuhan Allah Israel. Kembalilah kepadaku, hai kaum Israel, sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-soraklah, hai langit, sebab Tuhan TUHN, Allah Israel, yang dipanggil Yehova, telah bertindak. Sebab Tuhan telah menebus Yakub, dan ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan mempermainkan tukang-tukang tenung. Tuhan langsung menyatakan siapa dirinya dan siapa musuhnya, yaitu para peramal, para orang-orang
yang merasa dirinya bijaksana, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Karena apa? Karena ilmu ramal, sihir, tenung, dan lain sebagainya. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Tuhan Allah mengutus para nabinya. Dan nabi-nabi disuruh berkata-kata. Dan Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku tidak pernah berubah. Sekali hamba-hambaku, nabi-nabiku memperkatakan perkataan yang aku suruhkan mereka untuk berkata kepada bangsa Israel dan kepada siapapun juga, akan kuputuskan dan akan kulaksanakan. Itulah Allah Anda dan saya. Konsekuen. Haleluya. Puji Tuhan. Akulah yang menguatkan perkataan-perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami. Dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Saat itu bangsa Israel sudah putus asa, Bapak Ibu. Mereka digambarkan oleh Yehezkiel di dalam Yehezkiel 37. Seperti tulang-tulang kering. Mereka sudah tidak punya pengharapan. Tinggal sebagai orang-orang budak yang diperbudak di tanah Babel. Mereka seperti tulang-tulang kering yang tidak punya pengharapan. Tapi waktu yang namanya Yehezkiel disuruh oleh Tuhan, hai Yehezkiel, hendaklah engkau berbicara kepada 4 penjuru angin. Roh Tuhan turun atas kamu. Maka tulang-tulang kering itu berderak-derik menjadi hidup kembali. Haleluya. Dan Nabi Yehezkiel, juga Nabi Yeremia, juga Nabi Yesaya menubuatkan bahwa Tuhan Allah, kaum Israel yang akan membangun kembali Israel yang sudah hancur lebur total. Kita akan membaca berikut ayat-ayatnya. Bapak Ibu sekalian, tanda bahwa Alkitab yang Anda dan saya miliki, firman yang tertulis di dalamnya, yang ditulis oleh para nabi-nabi Tuhan adalah ya dan amin. Puji Tuhan. Sekarang kalau kita lihat, Yerusalem sudah dibangun. Malah Yehuda yang dulu hancur-hancuran juga dibangun dan didiami. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Firman Tuhan ayat ke-26 yang terakhir. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering. Aku mau mengeringkan sungai-sungai. Kapan tubir langit, tubir laut itu kering? Ketika Musa diteluk yang sekarang lagi diviralkan, di mana Musa membawa 6.000 bangsa Israel persis di tepi laut, di antara 2 tepi, di belakang kereta-kereta musuh, orang-orang Mesir dengan Firaun memburu mereka untuk mau menangkap mereka kembali, untuk mereka supaya kembali ke tanah perbudakan Mesir. Di depan ada lautan. Tapi Tuhan berkata kepada Musa, pegang tongkatmu, angkat. Aku mau
beracara. Pukul, itu yang namanya laut. Ketika Musa memukul tongkat laut, begitu dia ada di tepi laut, laut terbelah. Menjadi kering. Terjadi. Sudah terjadi. Akulah yang berkata tentang Koreshi. Nah, ini ayat yang ke-28. Koreshi, Koresh, Raja Media, Elam, Parsi, Persia, Iran. Dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun. Dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya, fondasinya. Haleluya. Diteruskan firman Tuhan dari pasal yang ke-45. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Koreshi yang tangan kanannya kupegang. Bukan orang Israel, bukan nabi, tapi dipilih oleh Tuhan dan diurapi. Puji Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu, kalau Anda dan saya berdoa untuk sekarang bangsa Iran yang lagi berperang dengan Israel, supaya Tuhan melembutkan hati Khomeini, pemimpin mereka, yang saat ini membenci kaum Israel, entah kena apa. Tangan Tuhan sanggup memegang tangan Khomeini, sama seperti Tuhan dulu memegang tangan kanannya Koreshi, Raja Iran di tahun 700-an sebelum Kristus lahir di dunia. Supaya aku, Allah Israel, menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel. Ini yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada Koreshi. Dan Kores bisa mendengar suara Tuhan. Ajaib. Bukan bangsa pilihan, tapi dia dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Tuhan bisa melakukan itu kepada siapapun juga. Haleluya. Dan ayat ini dilanjutkan. Yang memanggil engkau Koreshi dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku. Jadi Yakub, Bapak Yakub, yang punya 12 anak, yang sekarang menjadi suku bangsa Israel, 12 suku, dan Israel nama barunya disebut pilihanku, kata Tuhan. Wow! Maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Kores tidak mengenal akan Tuhannya Israel. Dan orang-orang Israel pun banyak yang tidak mengenal akan Tuhan. Akulah Tuhan TUHN, dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Itu janji Tuhan kepada Koresh. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Dan itu ditulis di dalam kitab Keluaran Musa. Haleluya. Aku adalah aku. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega dicatat di dalam kitab Wahyu. Puji Tuhan.
yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Penting Bapak Ibu. Anda dan saya kadang-kadang mengalami kemalangan. Kalau Anda mengingat ayat ini, mungkin Anda masih punya piutang, bukan cuma ratusan juta, mungkin puluhan miliar. Anda mengalami kemalangan ini. Tuhan mengatakan, akulah yang menjadikan nasib bujur dan menciptakan nasib malang. Bisakah Anda dan saya menerima hal yang tidak enak? Orang hutang kepada kita, tapi kita tidak dibayar, ditunggak. Belum lagi kalau Anda merasakan sakit seperti yang saya pernah derita. 4 tahun keluar masuk rumah sakit dengan perut yang sangat nyeri karena menderita liver cirrhosis. Saudaranya kanker. Tuhan kirim 1 orang dari SOE untuk datang ke Surabaya dengan cara yang ajaib. Kemudian mendoakan saya di rumah sakit. Saya tidak langsung bangun dan sembuh. Saya harus belajar jalan 7 tahun lamanya. Ranjang tempat tidur, kursi meja, tembok adalah teman saya yang membantu saya untuk saya bisa berjalan dengan normal kembali. 7 tahun lamanya. 11 tahun saya hidup tidak normal di muka bumi ini. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan pertunaskan keselamatan. Ini yang penting. Tuhan berfirman, semuanya itu diciptakan, tapi untuk satu dasar dan tujuan, keselamatan. Itu sebabnya di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga dia mengorbankan anaknya satu-satunya yang namanya Yesus Kristus untuk disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Tapi pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga. Dan orang yang sama akan datang kembali sebagai raja di atas segala raja. Itu sebabnya Anda dan saya yang percaya kepadanya, hanya percaya kepadanya. Tidak usah membayar. Karena diberikan secara cuma-cuma. Ada keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah maksud dari penyelamatan orang-orang Israel dikeluarkan dari tanah pembuangan Babil, hanya supaya mereka itu memperoleh satu jalan, satu situasi dan kondisi keselamatan yang seringkali mereka sia-siakan. Juga kita orang Kristen sebagai orang Israel baru yang suka lupa dan melupakan tentang arti berharganya, besarnya pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa Anda dan saya, bahkan dunia ini. Dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Ayat kemudian yang ke-13. Yesaya 45. Akulah yang menggerakkan koreksi untuk maksud keselamatan. Supaya orang-orang Israel itu diselamatkan. Dari apa?
dari kerja rodi, dari diperbudak tanpa digaji sengsara. Dan aku akan meratakan segala jalannya. Itu janji Tuhan yang kedua. Satu, keselamatan. Dua, meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku. Dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan. Itu yang harus dilakukan oleh Koresi. Tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Wow. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, firman Tuhan ini juga ditulis di dalam kitab Yeremia. Yeremia 50 ayat yang pertama. Firman yang disampaikan Tuhan TUHN Allah Israel pecinta langit dan bumi dengan perantaraan Nabi Yeremia mengenai Babel, mengenai negeri orang-orang Kasdim. Ayat dari perikop ini diteruskan ke ayat yang ke-20 terakhir. Aku, Yahweh Elohim, Allah Israel, akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tinggal hidup. Karena dari orang-orang bangsa Israel yang ditaruh di pembuangan banyak yang meninggal. Tapi Tuhan mengasihi yang masih hidup supaya mereka menerima keselamatan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini yang Tuhan suruh, yang namanya Nabi Yeremia tulis. Yaitu di dalam Yeremia 51 ayat yang ke-15. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijakannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Ayat 19. Tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-segalanya. Dan Israel adalah suku miliknya. Saya ulangi. Israel adalah suku milik Tuhan. Tapi yang sekarang sedang hendak dihancurkan. Ada 7 negara di sekitar Israel. 8 dengan Iran yang sedang berperang dengan yang namanya Israel. Dan ini terjadi. Ayat 20. Engkau tadinya adalah palu godam bagiku, senjata perang. Dengan engkau aku menghancurkan bangsa-bangsa. Dengan engkau aku memusnahkan kerajaan-kerajaan. Dan dengan engkau aku menghancurkan kuda dan pengendaranya. Dan dengan engkau aku menghancurkan kereta dan penunggangnya. Dengan engkau aku menghancurkan orang laki-laki dan perempuan. Dan dengan engkau aku menghancurkan orang tua dan muda. Dan dengan engkau aku menghancurkan teruna dan darah. Dengan engkau aku menghancurkan gembala dan kawanan domba, petani dan lembu pembajaknya. Aku menghancurkan bupati-bupati dan pembesar-pembesar. Ayat 24. Namun aku akan membalaskan kepada Babel dan kepada segenap penduduk negeri orang Kasdim segala kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Sion di depan matamu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Kenapa ini ditulis? Karena pada waktu itu Raja Belshazzar mengadakan satu perayaan pesta dengan 1.000 orang pembesar-pembesar di Babel, diundang pesta pora. Memakai apa? Peralatan dari yang namanya bait suci. Piala, semua peralatan yang kudus dari emas dikeluarkan dan dipakai
untuk pesta pora yang merupakan kejijikan Tuhan. Tuhan marah. Dan ini yang Tuhan katakan ayat 28. Persiapkanlah bangsa-bangsa berperang melawannya. Raja-raja Media, Persia, Elam, Iran, beserta bupati-bupati dan pembesar-pembesar dari setiap negeri yang di bawah kuasanya. Bumi bergoncang dan bergetar, sebab rancangan Tuhan terhadap Babel sedang terlaksana, yakni untuk membuat negeri Babel menjadi tempat tandus yang tidak berpenduduk. Dulu mereka hebat berperang. Pahlawan-pahlawan Babel telah berhenti berperang. Mereka tinggal duduk di kubu-kubu pertahanan. Kegagah beranian mereka sudah lenyap. Mereka sudah menjadi seperti perempuan. Kapan? Ketika Kores datang, dihantam yang namanya Belsasar. Matilah Belsasar. Pada malam hari itu, ketika Daniel mengatakan engkau berani memakai peralatan bait suci untuk engkau pakai minum pesta pora dengan orang-orang 1.000 orang, pembesar-pembesar dengan para wanita-wanita yang setengah telanjang. Engkau akan dihukum oleh Tuhan. Dan malam hari ini juga engkau harus menghadap kepadanya. Mati dia. Tentara yang namanya Kores datang. Nomor 1 yang dibunuh adalah Belsasar. Firman Tuhan digenapi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang dengan adanya Iran yang berperang dengan Israel, apa gunanya firman Tuhan ini diberitakan? Firman Tuhan ini sangat berguna untuk diberitakan, yaitu untuk membuktikan bahwa apa yang dinubuatkan oleh Yeremia, oleh yang namanya Daniel, yang namanya Yehezkiel, sudah terjadi dan sedang terjadi, Bapak Ibu. Saya ingin membacakan kepada Anda satu kitab, yaitu Esra, di mana orang ini yang dipercaya oleh raja ketiga, yaitu Raja Iran yang memerintah setelah yang pertama Kores meninggal. Lalu ada Kores yang kedua. Lalu Darius 1. Darius 2 meninggal. Diteruskan oleh Raja Artasastra. Dan Raja Artasastra inilah yang mempercayai Esra. Untuk Esra kemudian diteruskan oleh Nabi Nehemia untuk membangun dan menyelesaikan namanya bait suci. Waktu itu diganggu. Ada orang bupati dari Efrat, orang Irak, orang Babel yang ngomong sama Artasastra. Betul nggak itu? Oh, kalau nggak ngomong sama Raja Artasastra, ngomonglah dia sama Raja Darius. Raja Darius, apa betul itu Raja Kores pernah memerintahkan untuk membebaskan orang-orang Israel dari pembuangan ini, dari Babel, pulang ke Israel? Kedua malah disuruh bangun dengan biaya kerajaan. Apa betul? Coba dicek lagi. Itu kan ada naskah-naskah di dalam perbendaraan kerajaan. Coba dicek lagi. Dan ternyata setelah dicek, Bapak Ibu, betul. Ini yang ditulis di dalam kitab 2 Tawarikh 36 ayat 22. Judulnya Kores. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Ayat ke-22 dari pasal 36. Pada tahun pertama zaman Koresi Raja negeri Persia,
Tuhan menggerakkan hati Koreshi Raja Persia itu untuk mengenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Yang tadi sudah saya bacakan dan perkatakan. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koreshi secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Koreshi Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Tuhan huruf besar, Allah semesta langit. Wah, ini yang dia percayai. Pencipta langit dan bumi yang namanya Yahweh Allah Israel. Ia menugaskan aku, jelas Allahnya Israel mencipta langit dan bumi serba sekalian alam, menugaskan aku Koreshi untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya? Tuhan Allahnya menyertainya dan biarlah ia berangkat pulang. Tegas dicatat. Bukan cuma Tawarikh yang menulis hal ini, ada di kitab Tawarikh ini. Tetapi yang namanya imam Tuhan yang lain, yang namanya Ezra, seorang ahli Taurat, orang yang pandai, dan hatinya murni, hidupnya kudus. Ini yang ditulis oleh Ezra 1 ayat yang pertama. Pada tahun pertama zaman Koreshi Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koreshi Raja Persia itu untuk mengenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koreshi secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Koreshi Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku, bla 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 bla. Persis dicatat dan ditulis seperti yang tercatat di dalam kitab 2 Tawarikh yang sudah kita baca bersama. Dahsyat Bapak Ibu. Intinya untuk mendirikan rumah Tuhan Allah Israel yang diam di Yerusalem. Jadi kalau nanti ada bunyi sangkakala, ada kaitannya dengan apa? Ada rapture, ada saya selaku rapturist, Anda mendengar bunyi sangkakala, kita akan langsung naik ke awan-awan. Dan apa yang akan terjadi? Seperti yang dimuatkan. Tuhannya kaum Kristiani yang disebut sebagai Tuhan Yesus Kristus akan datang di awan-awan sebagai raja di atas segala raja dan sebagai hakim di atas segala hakim untuk menghakimi seluruh manusia di muka bumi ini. Bapak Ibu sekalian, dan Anda dan saya yang bisa mendengar bunyi sangkakala akan menjadi raja-raja dan hakim-hakim untuk memerintah dunia ini bersama dengan raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Dahsyat Bapak Ibu. Dan apa yang dikatakan oleh raja ini kepada yang namanya Ezra? Ini yang diperkatakan supaya Bapak Ibu tahu. Maka engkau, yaitu Ezra 7 ayat 25. Maka engkau hai Ezra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu. Jadi Ezra itu mempunyai hikmat Allah yang menjadi pegangannya supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar. Dahsyat. Waduh, Raja Artasastra ini yang ngomong. Itu ada di ayat yang ke-20. Bapak Ibu, 21. Kemudian aku, Raja Artasastra, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendara di daerah seberang sungai Efrat. Begini, segala yang diminta
daripada Ezra yang diminta oleh Imam Ezra, ahli Taurat Allah semesta langit, kepadamu, para bupati, haruslah dilaksanakan dengan seksama. Jadi Ezra itu disuruh punya pemimpin-pemimpin, punya yang namanya kaki tangan. Untuk apa? Diajar, dididik firman Tuhan, hukum Tuhan. Lalu apa? Untuk memerintah Babel. Terbalik. Ezra yang baru keluar dari Babel, baru pulang, tapi diperintahkan oleh raja ketiga Artasastra, orang Iran, untuk membentuk pasukan, pemimpin-pemimpin untuk memerintah Efrat dan Tigris, Mesopotamia, Iran. Dahsyat Bapak Ibu. Cerita ini mengatakan cuma satu hal. Tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Anda dan saya punya hati dan percaya untuk mendoakan Khomeini atau siapapun juga yang memimpin negara Iran saat sekarang ini yang lagi berperang dengan kaum Israel, agar mereka diingatkan bahwa dahulu ada 3 raja mereka yang namanya Koresh, yang namanya Darius 1-2, yang namanya Artasastra, pernah disuruh oleh Tuhannya kaum Israel untuk menolong dan menjadi berkat buat bangsa Israel. Dan tidak akan mustahil hal itu akan kembali terjadi. Karena perang Iran dan Israel akan memicu dan memacu perang dunia ketiga. Adakah Anda percaya dan memiliki iman seperti Ezra? Orang buangan kembali ke tempatnya, dikirim kembali ke tempat buangan untuk memerintah negara ke tempat dia pernah dibuang sekian puluh tahun. Tidak masuk akal, tapi terjadi. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda memiliki iman seperti Ezra, Daniel, Yehezkiel, Yesaya? Apa jawab saudara? Amin. Tuhan memberkati. Boleh saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Sony untuk bisa sharing bersama tentang isi perikop perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Dipersilakan Pak Pendeta Sony. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Hari ini kita sangat diberkati oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya dan sangat relate, sangat berkaitan dengan situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi pada saat ini. Firman Tuhan ini memberikan kita pengertian yang sangat mendalam untuk bisa menyikapi dan melihat situasi yang sedang terjadi di dunia ini, khususnya tadi perang antara Israel dan juga Iran. Mungkin banyak orang yang tidak memahami latar belakang daripada hubungan dua negara ini. Seperti yang sudah kita dengarkan latar belakang firman Tuhan dari sebelum adanya negara Iran sampai hari ini. Ternyata kita tahu persis bahwa Allah kita adalah Allah segala abad, Allah segala zaman, Allah yang tidak hanya bekerja pada zaman dulu, tetapi Allah juga yang bekerja sampai pada hari ini, bahkan untuk seterusnya, untuk menggenapi rencananya di dalam kehidupan
kehidupan kita. Dan saya percaya dunia ini ada di dalam tangan Tuhan. Tidak ada satu hal apapun yang terjadi tanpa sepengetahuan Allah sendiri. Bukankah Alkitab berkata bahwa pemerintahan atas dunia ini dipegang oleh Allah kita? Jadi tidak ada pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa yang tidak bisa dikendalikan oleh Allah sendiri. Dan Dia adalah sang sutradara daripada apapun yang terjadi di bumi ini. Dan kalau kita percaya bahwa Tuhan kita berdaulat, tadi dikatakan Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, maka sebelum kita bisa melihat akhir dari dunia ini, Tuhan sudah menyediakan akhir dan Dia sudah tahu akhir dari dunia ini. Itu sebabnya firman Tuhan ini mengingatkan kita diingatkan kembali tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan salah satu hal yang terjadi adalah adanya pengangkatan orang-orang percaya. Rapture, orang-orang percaya yang sudah percaya kepada Yesus, dan bukan hanya sekedar percaya, tetapi sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang yang akan terluput dan menikmati pengangkatan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan mereka. Mari kita bisa mengambil pelajaran pada malam hari ini, bahwa yang pertama, bahwa kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Tanda-tanda yang menunjukkan kedatangan Tuhan itu sudah sangat jelas. Bangsa berperang melawan bangsa, kemiskinan terjadi di mana-mana, ya. Orang-orang semakin tidak takut Tuhan. 2 Timotius pasal 3 itu sedang digenapi. Orang kehilangan kasih hari-hari ini. Orang kehilangan kehausan akan Allah. Bahkan kejahatan bertambah banyak. Orang-orang makin tidak takut sama Tuhan. Mereka tidak peduli dengan agama. Mereka tidak peduli dengan hati yang takut akan Allah. Dan ini semua tanda-tanda yang mengarahkan kita bahwa kita sedang hidup di akhir atau penghujung daripada akhir zaman. Sehingga kalau tadi diingatkan, kita sungguh-sungguh menjaga keselamatan kita. Bukan cuma menjaga, tapi mengerjakan. Dikatakan dalam kitab Filipi, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita ini jangan biarkan anugerah keselamatan itu menjadi sia-sia. Tetapi kita harus meresponinya dengan bekerja lebih sungguh, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, dan menjadikan hidup kita ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Artinya kita semakin diingatkan untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan dan membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar menjadi orang Kristen, tetapi bagaimana kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh, berbuah, dan mengenal Allah dalam hidup kita. Jadi malam hari ini Tuhan mengingatkan kita kedatangannya sudah dekat. Yang kedua, tanggung jawab kita. Yang Tuhan mau supaya kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jangan biarkan waktu ini berlalu begitu saja. Dan biarlah roh kita terus menyala-nyala. Ya, Roma berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini waktunya kita melayani Dia dengan segenap apa yang kita miliki. Kita harus terlibat di dalam pekerjaan amanat agung, menggenapi amanat agung yang disampaikan Yesus sebelum Dia terangkat ke surga. Dan biarlah hati Tuhan itu ada di dalam hati kita, yaitu mengasihi orang-orang yang belum diselamatkan. Kita bersyukur buat keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi kalau masih ada keluarga kita, teman-teman kita yang belum percaya, biarlah itu menjadi tugas kita untuk mendoakan mereka. Untuk kita menjadi kepanjangan tangan untuk bisa memberitakan kabar baik kepada mereka. Biarlah malam hari ini kita sungguh-sungguh boleh diingatkan untuk terus berjaga-jaga. Karena waktu Tuhan itu sudah sangat dekat dan datangnya tiba-tiba seperti pencuri. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Itu sebabnya berjaga-jagalah. Siap sedia. Ya, jangan biarkan kita kehilangan pengharapan, kehilangan iman. Karena ketika Dia datang, yang Dia cari, apakah masih ada iman di bumi? Masih ada kasih enggak dalam hidup kita? Masih ada pengharapan enggak dalam hidup kita? Dan Dia mau supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang bijaksana, mempelai wanita Kristus yang siap menyambut kedatangan Tuhan.
Dan mari kita tetap bergairah, bersemangat melayani Tuhan. Kerahkan semua yang ada pada kita, semua potensi, talenta yang ada, biarlah kita pakai itu untuk memperlebar kerajaan Allah. Itulah cara kita untuk meresponi kasih Tuhan dan anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan malam ini boleh meneguhkan, menguatkan, dan memberikan kita semangat, kegairahan untuk terus mengejar hadirat Allah, mengejar persekutuan dengan Tuhan, dan tetap setia melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Hambanya, Pak Samuel, sudah menjadi teladan bagi kita di usianya yang tidak lagi muda, tetapi tetap melayani Tuhan dan terus mengorbankan karunia dan menjadi berkat bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua malam hari. Pujihan. Terima kasih Pak Pendeta Sony untuk ulasannya, juga untuk wejangannya yang sangat amat berharga. Boleh saya minta Pendeta Esron, Pak Esron, untuk tutup dalam doa, untuk doa penutup, dan akan dilanjutkan dengan doa berkat oleh Pendeta Sony. Dipersilakan Pak Esron dari pulau di seberang Luwuk, Pulau Banggai, Pulau Peling. Dipersilakan Pak Esron. Pak Esron masih ada? Kelihatannya sudah nggak ada. Kalau begitu, boleh saya minta langsung ditutup saja oleh Pak Pendeta Sony dengan sekaligus doa berkat. Dipersilakan Pak Pendeta Sony. Mari kita satukan hati kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Hati kami melimpah dengan syukur buat malam hari ini. Kami ditaburi lagi dengan firman. Dan biarlah firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Memberikan kami hati yang terus haus dan rindu akan Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya dunia ini tidak begitu menarik lagi bagi kami. Tapi kami terus mengerjakan kehendak Allah dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami hamba-hamba-Mu, khususnya hamba-Mu, Bapak Samuel, Tuhan berkati. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan masih berikan kepada hamba-Mu dan juga hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga malam hari ini, dia boleh kembali berbagi firman, menguatkan kami, memberitakan kabar baik, dan biarlah semua yang dia beritakan tidak kembali dengan sia-sia. Biarlah itu memberikan kami kekuatan iman, menumbuhkan harapan, dan membangkitkan semangat, menolong kami untuk terus bekerja, apapun latar belakang kami, apapun panggilan kami mau maksimal, bekerja secara maksimal, bekerja karena ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Jadikan kami sebagai penuai di akhir zaman. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan doa malam hari ini. Berkati kami dimanapun kami berada malam hari ini. Masing-masing kami ya Tuhan. Berkati rumah tangga, usaha, pekerjaan, studi, pendidikan, pergaulan kami. Dan buat semua yang kami kerjakan berhasil. Dan kami minta penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan ya Tuhan. Yang miskin diperkaya ya Allah. Tuhan perlengkapi setiap kami, supaya kami terus berbuah lebat. Terima kasih buat malam hari ini. Kami akan mengakhiri pertemuan kami. Biarlah kami menerima berkat yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus atas kami hari ini sampai kedatangan Tuhan. Maranatha, Engkau datang yang kedua kali. Kami tetap bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah kalau malam ini kami beristirahat, Tuhan berikan tidur yang nyenyak, pulihkan tubuh, jiwa, roh kami, sehingga besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami terima berkat-Mu dengan penuh syukur. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan, Amin. 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 Amin.